Shalom, selamat pagi Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem HKBP Penyanggrek hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 248 ayat 4 dan 8. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada mulanya kekristenan hidup dalam sebuah sukacita, di mana Yesus hadir untuk membawa terang bagi orang-orang yang kehilangan pengharapan, bagi orang-orang yang benar-benar merindukan kebebasan. Orang tahu bahwa mengikut Yesus adalah mencari keselamatan di dunia dan keselamatan pada akhir zaman. Dalam sebuah buku Anthony de Mello, Doa Sang Katak jilid 2, dikisahkan hidup Mahatma Gandhi. Ia sebagai mahasiswa yang amat menaruh minat kepada Yesus, khususnya khotbah Yesus di bukit. Ia menjadi yakin bahwa Kristenan adalah jawaban yang tepat bagi sistem kasta yang mengganggu India beberapa abad lamanya. Suatu hari ia pergi ke gereja untuk mengikuti kebaktian. Akan tetapi ia dihentikan di depan pintu masuk gereja dan diberitahu kalau mau mengikuti kebaktian, ia harus melakukan itu di gereja khusus orang kulit hitam di seberang sana. Ia amat kecewa, kemudian pergi dan tidak pernah kembali. Dalam firman Tuhan diceritakan dengan sangat dekat pergumulan manusia yang percaya kepada Tuhan adalah pergumulan untuk memuaskan diri. Namun di tengah pergumulan itu, orang bukan hanya memuaskan diri dalam arti kebutuhannya. Kita melupakan prinsip terang yang sudah dikenakan dalam darah Yesus, menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan, seakan-akan perlengkapan senjata itu redup oleh kebutuhan, dalam arti ini keinginan. Kita wajib menanggung yang lemah. Kita wajib untuk mencari yang baik. Namun jangan lupa untuk menyeimbangkan dan menanggung pergumulan orang yang lemah itu, dan tidak hanya mencari kesenangan.
Jika kita berada di Roma pada saat itu, mungkin kita diperhadapkan dengan komunitas yang hanya melihat golongan, mana yang kuat, mana yang lemah. Hingga akhirnya kata kuat dan lemah ternyata tidak ada di dunia ini. Tak seorang pun orang yang kuat akan selalu kuat dan yang lemah akan selalu lemah. Keduanya dibutuhkan dalam artian saling menerima, saling membangun. Apa yang membuat seseorang menjadi kuat adalah karena kesadaran untuk mengerjakan terang tadi. Kita perlu damai dengan kelemahan yang ada dalam diri kita. Kita bisa menghargai kelemahan orang lain juga. Kita juga bisa saling membangun dan mempersatukan. Itulah prinsip terang itu. Jika Tuhan menginginkan kita untuk menjadi terang, dalam harapan besar bahwa Tuhan mempercayakan itu adalah dengan hadir. Tidak hanya memuaskan keinginan diri, tapi juga menghasilkan sebuah kepatuhan untuk membawa harapan besar dalam diri kita, dan itu juga adalah pengorbanan. Jika pengorbanan adalah bentuk terang, kepatuhan dalam terang itu mengajak kita untuk menunjukkan bukti kasih Allah dengan tidak meninggalkan kebaikan dan kasih Kristus. Terang adalah senjata. Pernah bayangkan jika senjata juga termasuk di dalamnya adalah terang, berarti dia dapat dilihat, dirasakan, nyata. Terang itu bersinar. Ketika dia bersinar, dia disebut matahari. Dia disebut pembawa sinar. Tidak ada terang yang tidak menyinari. Mungkin lampu bisa kehilangan sinarnya, tapi terang tidak akan pernah kehilangan fungsinya. Mari kenakan, dan biarlah senjata itu menyinari setiap orang yang melihat terang itu sendiri. Saya analogikan seseorang yang berbuat baik dan berbuat jahat. Ketika dia berlaku jahat dan dia melihat sebuah kebaikan yang diberlakukan baginya, itu adalah senjata terang. Biarlah kita menggunakan senjata itu yang berasal dari firman Tuhan, dan kita dapat menghayatinya dan jelas membawa kita kepada perlindungan Tuhan itu sendiri. Roma sekali lagi menitik beratkan bahwa apa yang harus kita lakukan dengan terang adalah yang membedakan orang Kristen dan orang yang bukan Kristen. Apa yang membedakan itu bukan karena dia suka menggunakan pakaian yang terang, tapi minimal keluarganya dapat belajar untuk mengerti bahwa mereka adalah terang di tengah-tengah dunia dan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk mengajak kami mengenakan senjata terang. Biarlah kami bersyukur dan merayakan kebaikan Tuhan dan menjadi hidup terang di tengah-tengah kehidupan kami. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu. Amin.